Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutaro Tidur. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Cancer ya, terkait percintaannya di akhir bulan Juli 2021. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energinya juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa ya. So, bila mana misalnya readingan ini ternyata nggak resonate atau nggak cocok untuk kamu, ingat, gak usah baper, apalagi marah-marah di komen. Ini hanya sebatas general reading aja ya, bukan personal reading. Jadi tolong bisa bedakan, kalau dirasa nggak resonate, ya udah, berarti energi ini bukan untuk kamu. So simple sih. Itu aja. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke? Chat WhatsApp ya, ingat, bukan telepon. Oke, sebelum mulai, izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa. Oke, Cancer. Kalau bisa, kamu ikutin readingan aku ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya. Gimana percintaan Cancer di akhir bulan Juli 2021. Beri saya 10 kartu untuk Cancer. Oke, ini kartu pertamanya ya. Oke, aku mau kasih tahu buat kalian untuk readingan tarot, pengambilan kartunya memang saya mengambil kartu itu yang jatuh ya. Jadi bukan karena kartu saya jatuh mulu, tapi memang saya pakai cara ini untuk pembacaan readingan ya, karena tiap tarot reader itu memiliki cara dan intuisinya masing-masingnya, jadi nggak bisa disamaratakan. Oke. Aduh, sedih sekali nih. Dua lagi untuk Cancer. Ini bottom of the deck-nya ya untuk Cancer. Oke, Cancer. Terkait percintaan kamu di akhir bulan Juli 2021. Cancer. Saya lihat dari energi kartunya di sini. Saya cuma mau bilang ke kamu, kamu harus hati-hati ya. Karena di sini aku ngelihat kayaknya ada yang berusaha untuk menggoda dia. Entah kalian sudah berpacaran, udah menikah atau belum ya, masih sebatas gebetan, tapi ini ada orang ketiga. Ada orang lain yang memang sengaja mau menggoda dia, atau bisa dibilang orang ini suka sama dia. Di sini. Akankah dia lulu Akankah dia kira-kira tertarik sama orang itu? Kalau saya lihat sih tenang aja. Ya, meskipun ada kartu The Tower, The Deed ya, orang ketiga ini bisa dibilang pelakor ya, tapi tenang aja kok, dia nggak akan tertarik ya, karena di sini dia akan menganggap orang tersebut sebagai temannya. Dia akan menganggap nggak lebih dari teman, atau mungkin bisa dibilang teman sharing ya. Jadi dia nggak akan mudah tergoda di sini ya. Jadi itu yang saya tangkap dari energinya ya. Kenapa alasan orang itu mau menggoda pasangan saya? Atau mungkin udah tahu dia lagi deketin saya, kok bisa ya dia itu main masuk aja. Nah, kalau bagi kalian yang masih single, dia ngerasa dia ngedeketin, ibarat kata orang itu ngedeketin pasangan kamu, ngedeketin gebetan kamu, ini bagi yang single ya. Karena orang ketiga itu merasa kamu itu sama dia kan belum di pacaran ya, belum diikat gitu. Ibarat orang itu ngerasa masih punya peluang untuk mendapatkan
dia, si gebetan kamu. Makanya kenapa di sini dia mulai menggoda orang tersebut, orang ketiga, supaya gebetan kamu itu mau sama dia, supaya gebetan kamu itu nggak jadi sama kamu, ya. Dan yang kedua, nah bagi kamu yang udah berpacaran, yang menikah, ini sama aja ya. Kamu udah tahu, dia ini milik saya. Kenapa orang ketiga itu mau ngedeketin pasangan saya? Ya gimana? Gimana lagi? Pelakor itu emang begitu. Ya gimana? Kalau dia orang baik, orang ketiga itu nggak mungkin ngegodain pasangan kamu. Makanya dia, si orang ketiga ini bukan orang baik, orang ketiga ini pelakor, orang ketiga ini nggak punya hati, orang ketiga ini nggak punya perasaan. Makanya buat dia ngegodain pasangan kamu, orang ketiga ini ngerasa ya sah-sah aja. Kenapa? Orang ini nggak punya hati, nggak punya perasaan. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi ini mau gimana? Nah, saran dari aku, kalau memang nanti ketahuan nih, Cancer, ini resonate nih, ya buat kamu, dan ketahuan, ini orang ketiga ini memiliki maksud dan tujuan lain, kalau menurut saya samperin aja. Kamu bilangin, ya. Kamu bilangin aja, seenaknya begitu ya, itu namanya kurang diajar ya. Nah, kalau bisa, kontak dari pasangan kamu terhadap si orang ketiga ini, diblokirin. Dan kamu juga harus ngomong ke pasangan kamu juga omongin juga ke orang ketiga itu, ya, supaya apa? Untuk menghindari terjadinya pacaran atau perselingkuhan, untuk menghindari ya, karena aku ngelihat, maaf nih, orang ketiga ini sangat nekat buat menghancurkan hubungan kalian. Hati-hati makanya ya, orang ketiga ini aduh, dibilang pelakor ya pelakor banget ya, nggak punya perasaan, nggak punya hati. Itu namanya orang kayak gitu tuh mau dibilangin ratusan kali juga susah. Karena ya sebelumnya nih, kalau saya lihat, dia itu, orang ketiga ini bukan hanya nganuin kamu aja, tapi sebelumnya orang-orang lain pernah dia perlakukan seperti itu ya. Entah dia pelakor atau apapun itu ya, entah dia wanita atau pria, orang ini berani ya. Jadi sebelum kamu itu, orang lain itu pernah dia gitiin ya, ibarat kata dia serong kayak gitu, karena orang ini punya kualitas kepribadian yang nggak baik. Makanya orang kayak gini tuh bisa terang-terangan loh, nggak takut malah. Menurut aku, kamu tahu nggak kalau nonton TV tuh di Indosiar, suara jeritan hati istri maaf ya guys, kadang-kadang aku suka nonton film itu ya. Kadang-kadang kan namanya film ya, siang-siang ya, kita gimana gitu ya, mau nonton apa ya, udah kadang-kadang aku suka channel nonton itu ya, aku nonton itu. Nah, itu yang mirip-mirip pelakor itu tuh mirip-mirip kayak orang ketiga ini. Kalau kamu sering nonton di Indosiar itu kayak gitu. Berani, terang-terangan. Nah itu. Nah, liciknya itu bukan main. Makanya saya harus kasih tahu kamu. Ini orang licik banget, orang ketiga ini. Makanya kenapa sesayang-sayangnya dia, pacar kamu atau pasangan kamu sama kamu, tapi kalau udah bertemu dengan orang kayak gitu, itu harus hati-hati. Saya takut kalau dipelet gimana ya, zaman sekarang itu pelet, saya nggak mau percaya ya sebagai tarot itu, tapi ya nyata gimana, karena teman saya ada yang diperlakukan seperti itu, dipelet, pernah teman saya kayak gitu ya. Jadi saya kira itu cuma bohong-bohongan, ternyata bener-bener ada guys ya. Saya bukannya musyrik atau gimana ya, tapi itu nyata, karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ya ampun, teman saya digituin, dipelet. Makanya saya takut. Teman saya itu udah menikah, tapi bisa gitu sama orang lain yang ibarat itu jelek banget gitu ya. Saya bukan ngatain, ternyata itu kena pelet. Sampai teman saya itu ya ibarat kata tuh jadi songong sama orang tuanya ya. Jadi kayak sifatnya berbeda sekali. Dan sekarang teman saya udah sadar. Dan ketika saya tanyakan, dia nggak ingat apa-apa. Dia juga nggak sadar bisa suka sama orang kayak gitu. Dan dia juga kaget kenapa selama ini dia orang yang baik, dia orang yang sayang sama orang tua, dia bisa songong sama orang tuanya ya. Makanya kenapa saya selalu bilang, ya hati-hati, zaman sekarang itu jangan terima makanan sembarangan dari orang ya. Saya sebagai tarot reader boleh ya kasih tahu ini ya, karena ini kan pengalaman saya bukannya curhat loh ya. Ini kan ada hubungannya dengan energi kamu. Terkadang pasangan kita nggak kegoda, tapi kegodanya karena pelet tuh. Saya ngerinya gitu doang zaman sekarang ya, karena pasangan kamu ini saya lihat selama ini nih setia, Cancer.
dia sangat setia. Cuma saya takutnya itu doang, peletnya doang. Aduh, saya takut banget deh. Makanya hati-hati ya, karena orang ketiga ini sangat licik, lebih-lebih dari ular ya. Saya cuma khawatir aja. Saya khawatir gini kan karena kasihan sama kamu, bukan nakut-nakuti ya. Tapi zaman sekarang itu kita jangan terima makanan dari orang seenaknya ya. Kalau kata orang tua dulu tuh harus dilangkahi katanya ya, makanan 9 kali. Kalau enggak mendingan dibuang atau kasih ke orang lain ya. Ngeri guys, ngeri banget ya. Jadi itu yang saya mau kasih tahu ya. Oke, beri saya satu kartu untuk Cancer. Signs tuh kan, sesuai banget kan. Perhatikan tanda-tandanya, kamu harus notice, kamu harus percaya. Signs ini ibarat kata tanda yang diberikan oleh universe, semesta ya, oleh ya, kalau kalian muslim berarti Allah ya, kalau kalian Buddha berarti sang Buddha, kalau Kristen berarti Yesus ya. Udah kita anggap aja universe ya, universe Tuhan itu sebenarnya udah ngasih tanda buat kamu nih. Itu maksud tanda ini, tanda harus waspada ya. Ini kalau resonate ini saya cuma kasih tahu harus waspada. Orang ketiga ini benar-benar licik sekali. Orang ini bisa melakukan segala cara apapun untuk menarik perhatian orang yang kamu sayang, orang yang menjadi pasangan kamu ya. Jadi orang kayak gini tuh tipikal orang berani, nggak tahu malu bisa dibilang kayak gitu. Kesel ya, aku tuh kesel deh karena teman aku kayak gitu, jadi aku ikut-ikutan kesel kalau denger dengan ini ya. Jadi aku yang nggak baca juga agak-agak gimana gitu ya, karena orang kayak gini tuh bener-bener nggak punya perasaan ya, nggak ngerti perasaan orang lain. Makanya kenapa kamu harus hati-hati, dekatkan diri kamu kepada Tuhan ya Cancer ya. Dan kalau bisa jangan terima makanan sembarangan, hati-hati. Kalau bisa tuh blokirin aja tuh orang-orang kayak gitu ya, yang orang ketiga ini, supaya nggak ada komunikasi. Itu aja, semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.